Jadi begitu pentingnya tulisan itu, penting sekali. Nah, sehingga Imam Ghazali salah satu pelopor ulama yang lahir 450 wafat 505 Hijriah yang menggabungkan usul fikih dengan mantek. Ilmu mantek, ilmu logika asalnya dari Yunani, tapi masuk ke dunia Islam terjadi 3 kelompok ulama yang menilai ilmu itu. Ada yang mengharamkan, ilmu mantik diharamkan oleh Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Ya, fa Ibnu Shalah wan Nawawi harrama wa ghala qaumun yambagi an yu'lama wal qaulatu al masyhuratu as-sahihu jawazuhu. Ibnu Shalah, Imam Nawawi, ini kelompok pertama. Mereka menyatakan ilmu mantik haram. Namun pendapat yang kuat, yang sahih, bahwa ilmu mantik itu boleh dipelajari. Oleh Imam Ghazali mengatakan wajib, apalagi derajat ulama wajib belajar ilmu mantik. Bahkan beliau mengatakan man lam yadrus al-mantik la yuthaqu bi ilmih. Orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, maka ilmunya itu tidak valid, tidak diakui ilmunya. Makanya Imam Ghazali salah satu tokoh ulama yang mewajibkan. Jadi pendapat pertama mengharamkan, pendapat kedua mewajibkan, menganjurkan, pendapat ketiga kondisional. Kalau orangnya cerdas, karena ilmu mantik itu butuh orang-orang yang punya IQ-nya tinggi, karena ilmu yang sulit. Maka dikatakan kalau akalnya mampu, orangnya cerdas dan sudah punya basic ilmu yang memadai, maka boleh dia belajar ilmu mantik. Tapi kalau dia punya kapasitas keilmuan tidak mumpuni, maka jangan belajar ilmu mantik. Nah, berarti yang ketiga ini berada di tengah-tengah, ya, moderat. Al-Imam Al-Khudari bahkan di dalam syairnya mengatakan bahwa fal mantiqu lil janan, bukan jinan. Kalau jinan jamak dari surga, surga jamaknya jinan. Kalau janan hati. Nah, kalau dia gundul sama, kalau gak ada harokat bentuknya sama, tapi pelafatan ini maknanya jadi berbeda. Jinan surga-surga, janan hati. Beliau katakan fal mantiqu lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan, bahwa ilmu mantik untuk mengungkapkan isi hati itu nisbatnya sama seperti ilmu nahu di dalam masalah mengucapkan bahasa. Artinya pentingnya sama. Nah, ini terkait dengan masalah ilmu mantik. Terus apa hubungannya? Imam Ghazali mengatakan ilmu mantik gak bisa berpisah dengan ilmu bahasa. Karena jawabannya tadi, bahwa ilmu logika inilah salah satu ilmu yang menjadi inti, sedangkan bahasa itu adalah perantara. Ilmu yang sesungguhnya itu ada di dalam dada. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di tulisan. Maknanya bahwa ilmu awal yang ditransfer oleh Rasul kepada para sahabat, kepada para ahlul bait, sejarah awalnya bukan lewat tulisan. Jarang sekali ada sahabat yang Nabi mengajar kemudian dia catat, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan mereka al-istima', bukan sima'. Al-istima' itu mendengar dengan fokus. Kalau sima' sekedar mendengar. Ditransfer oleh Rasul, masuk ke dalam sanubari. Kemudian kata Imam Syatibi setelah itu masuk ke fase kedua, dicatat. Berarti ilmu itu dari hati berpindah ke tulisan, bukan dari tulisan masuk ke hati. Kalau di fase awal.